Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa lagi bersama kami di Abkat Apologetika Singkat, tentunya bersama kami Komsos Christi Regis Maju. Nah, saudara-saudariku seiman, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 5 macam penolakan terhadap kitab-kitab yang disebut sebagai kitab Deuterokanonika. Pada video kita yang sebelumnya telah kita tegaskan juga bahwa selain 2 penolakan yang sudah kita bahas, yang mana penolakan yang dilandasi kepada sikap atau pandangan yang mengatakan kalau kitab-kitab Deuterokanonika itu bersifat apokrifa, tetapi pada dasarnya kitab-kitab itu justru melengkapi kitab-kitab perjanjian lama yang lain. Dan juga alasan kedua bahwa penolakan terhadap kitab-kitab Deuterokanonika ini dilandasi oleh otoritas sebuah konsili Yahudi atau konsili Yamnia yang menolak kitab Deuterokanonika dengan dasar menolak Injil dan nubuat akan kemesiasan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, selain adanya 2 macam sikap atau alasan penolakan itu, kita juga sudah tegaskan pada video yang sebelumnya di bagian awal, terdapat salah satu bunyi di dalam komentar pada video Abkat yang pertama yang kurang lebih mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi khotbah atau pengajaran iman yang dilandasi atau yang bertitik tolak dari kitab-kitab Deuterokanonika ini. Nah, maka bagaimana jawaban selanjutnya atau penolakan-penolakan yang disertai dengan alasan-alasan lain terhadap kitab yang disebut sebagai kitab-kitab Deuterokanonika ini? Check it out. Sekarang kita akan masuk kepada alasan penolakan terhadap kitab-kitab Deuterokanonika yang selanjutnya, yakni alasan ketiga. Ada pula argumen yang menyatakan bahwa tidak ditemukan naskah asli dari kitab-kitab Deuterokanonika ini di dalam bahasa Ibrani. Maka itu dianggap sebagai kitab-kitab yang tidak otentik lagi atau tidak asli. Argumen ini seketika langsung patah dan menjadi sia-sia oleh karena adanya fakta bahwa mayoritas ahli kitab suci atau mereka yang pakar di dalam bidang Alkitab beranggapan kalau sebagian kitab-kitab Deuterokanonika, secara khusus kitab Baruk, kitab Sirak, kitab Tobit dan Yudit, juga kitab 1 Makabe, sungguh ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu fakta yang sungguh membatalkan argumentasi penolakan ketiga ini. Dan juga ternyata penemuan naskah-naskah kuno di gua-gua Qumran amat meneguhkan pandangan objektif para ahli tersebut dibandingkan mendukung argumen yang menolak ini. Penemuan naskah-naskah ini yang dikenal dengan istilah Dead Sea Scroll atau naskah-naskah Laut Mati, yakni sekitar tahun 1950-an, sungguh menunjukkan adanya naskah-naskah asli dari kitab-kitab Deuterokanonika yang diperkirakan berasal dari tahun 300 sebelum Masehi hingga tahun 135 Masehi. Sebagian kitab Deuterokanonika, yaitu Sirak, kitab Tambahan Daniel, Tobit, Baruk dalam bahasa Ibrani. Dengan demikian, gugurlah argumentasi penolakan ketiga ini bahwa kitab-kitab Deuterokanonika tidak ditulis dengan bahasa Ibrani. Padahal penelitian sungguh menunjukkan bahwa adanya kitab-kitab Deuterokanonika yang sekali lagi tertulis dalam bahasa Ibrani. Alasan selanjutnya, keempat, adanya pandangan yang mengatakan bahwa nyaris tidak pernah ditemukan adanya peneguhan iman atau pula khotbah yang bertolak dari kitab-kitab Deuterokanonika. Nah, bagi kita umat Katolik yang merupakan kelanjutan dari gereja perjanjian baru yang digembalakan sejak para rasul eksis atau masih hidup, pandangan inilah yang nyaris tidak pernah ditemukan
atau didengar semenjak awal mula kekristenan berdiri. Jadi bukan Deuterokanonika itu sendiri yang nyaris tidak pernah dijadikan khotbah, justru tuduhan ini yang nyaris tidak pernah ada. Itu yang perlu kita ketahui sebagai umat awam Katolik. Artinya pertanyaan ini merupakan sesuatu yang lebih baru atau bersifat lebih kemudian daripada kitab Deuterokanonika itu sendiri. Para umat gereja awal, yakni leluhur iman kita, umat gereja Katolik kuno atau pertama, yang merupakan cikal bakal dari kita kekatolikan sekarang ini, tidak pernah, sekali lagi, sama sekali tidak pernah meragukan keaslian atau otentisitas dari kitab-kitab ini. Saudara-saudariku seiman, secara signifikan kenyataan tersebut ditunjukkan oleh mereka yang meneruskan suksesi dari para Rasul Kristus. Yakni siapakah mereka? Ialah para bapak-bapak gereja. Para bapak gereja kita tidak pernah meragukan keotentikan kitab-kitab yang disebut sebagai Deuterokanonika itu sendiri, dan bahkan mereka mengutip, sekali lagi, para bapak gereja itu mengutip ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab-kitab Deuterokanonika bagi pengajaran mereka. Beberapa contoh misalnya, tulisan para bapak gereja yang mengutip kitab-kitab Deuterokanonika di dalam ajaran mereka ialah misalnya kitab Didache yang dipercayai merupakan tulisan dari ke-12 rasul, juga surat Santo Clemens yang merupakan paus kita yang keempat, juga pengajaran dari bapak gereja Santo Polikarpus, selanjutnya surat-surat dari bapak gereja Santo Irenaeus, dan tulisan-tulisan kata-ketik dari Hippolytus dari Roma, dan juga pengajaran dari Santo Cyprianus, uskup Kartago, dan terakhir ialah karya-karya dari Santo Agustinus. Dan yang paling penting, ini yang perlu kita ketahui, ialah pengajaran dari Santo yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin, yakni Santo Hieronymus. Dalam salah satu tulisannya, tepatnya tulisan pengajarannya, Santo Hieronymus mengutip beberapa bagian dari kitab-kitab Deuterokanonika. Misalnya, bukankah kitab suci berkata, jangan mengangkat beban yang terlalu berat? Atau tulisan beliau yang lain yang seperti berikut ini. Saudaraku yang terkasih, jangan menilaiku dari umurku. Rambut uban bukan kebijaksanaan, tetapi kebijaksanaanlah yang adalah sebaik rambut uban. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Salomo, pengertian orang adalah uban. Bandingkan kitab kebijaksanaan pasal 4 ayat 9. Musa juga dalam memilih ke-70 tua-tua dikatakan bahwa ia mengambil mereka yang diketahuinya memang tua-tua dan memilih mereka bukan dari umur mereka, tetapi dari kebijaksanaan mereka. Lihat kitab Bilangan bab 11 ayat 16. Dan sebagai orang muda, Daniel mengadili pria-pria tua, dan di usia mudanya ia mengecam usia tua yang cabul. Lihat kitab Daniel bab 13 ayat 55 sampai 59, atau kisah Susana. Sebagai info, saudara-saudariku yang seiman, perlu kita ketahui, kitab Daniel seutuhnya yang sesuai dengan kanon yang ditetapkan oleh gereja Katolik adalah sampai bab ke-14. Dari sikap para bapak gereja ini, kita bisa melihat bahwa kitab-kitab Deuterokanonika itu ialah merupakan kitab-kitab yang sungguh dipergunakan secara layak, bahkan dikutip sebagai bagian dari khotbah, pengajaran, dan juga peneguhan iman. Maka alasan yang mengatakan kalau kitab-kitab ini tidak pernah digunakan adalah alasan yang tidak historis atau bertentangan dengan fakta sejarah. Alasan kelima atau terakhir untuk menolak kitab-kitab Deuterokanonika ialah adanya keyakinan bahwa kitab-kitab Deuterokanonika ini adalah kitab tambahan Katolik,
sehingga perlu disingkirkan atau ditiadakan. Perlu untuk kita tegaskan sekali lagi, khususnya kepada sesama awam Katolik, bahwa Alkitab dari kalangan non-Katolik sendiri pun pernah menempatkan kitab-kitab Deuterokanonika ini sebagai tambahan atau yang dikenal dengan istilah appendix antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahkan hal ini berlangsung terus sampai pada tahun 1827, tepatnya saat the British and Foreign Bible Society mencoret atau bahkan membuang kitab-kitab tersebut dari Alkitab mereka. Sehingga sangatlah masuk akal jika orang Katolik katakan bahwa Alkitab dari versi non-Katolik yang ada sekarang bukan saja tidak lengkap jika dibandingkan dengan kitab suci yang orang Katolik miliki, tetapi juga tidak lengkap jika dibandingkan dengan kitab suci yang mereka sendiri pernah gunakan selama sekitar 300 tahun, tepatnya dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Perlu pula diingat juga bahwa Alkitab non-Katolik sekarang ini usianya baru sekitar 150 tahun, yang tidak berasal dari penetapan tradisi apostolik secara turun-temurun, melainkan hanyalah hasil buah pikiran dari manusia-manusia di abad modern. Dengan demikian, fakta sesungguhnya atau kebenaran sejati akan kitab-kitab Deuterokanonika ini ialah Gereja Katolik tidak pernah menambah-nambah kitab suci, sebab memang dari sejak awal ditetapkan sudah memang demikian. Kitab-kitab Deuterokanonika sudah merupakan bagian utuh dan penuh dari kitab suci itu sendiri. Yang terjadi adalah pengurangan oleh pihak-pihak di luar persekutuan Gereja Kristus sendiri sepanjang masa, yang akhirnya diturunkan kepada generasi ke generasi berikut dalam bermacam-macam rupa ajaran, gerakan, atau yang dikenal dengan istilah denominasi. Hal mana kebenaran ini turut juga diakui sendiri oleh seorang ahli atau scholars, ahli tulisan bapak-bapak gereja terkemuka dari gereja non-Katolik yang bernama John Norman Davidson Kelly, di mana ia mengatakan seperti berikut ini. Harus diperhatikan bahwa kitab Perjanjian Lama yang diterima secara otoritatif dalam gereja adalah agaknya lebih tebal dan lebih komprehensif daripada kitab Perjanjian Lama menurut Protestan. Kitab itu selalu memasukkan, walaupun dengan berbagai derajat pengakuan, apa yang disebut dengan kitab apokrif atau kitab-kitab Deuterokanonika. Alasannya adalah karena kitab Perjanjian Lama yang diteruskan pertama kalinya ke tangan umat Kristiani adalah terjemahan Yunani yang dikenal dengan sebutan Septuaginta. Kebanyakan kutipan kitab suci yang ditemukan di Perjanjian Baru adalah berdasarkan terjemahan ini, yakni Septuaginta, daripada kitab dalam bahasa Ibrani. Dalam 2 abad pertama, gereja nampaknya telah menerima semua atau hampir semua kitab-kitab ini sebagai kitab-kitab tambahan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dan telah memperlakukan kitab-kitab itu tanpa ragu sebagai kitab suci. Nah, dengan kata lain, kitab suci kekristenan yang sejati ialah yang di dalamnya berisikan kitab-kitab Deuterokanonika. Hal ini berkonsekuensi pada pandangan yang menjadikan kitab tanpa Deuterokanonika itu sebagai satu-satunya sumber wahyu ilahi, sebagai pandangan yang salah, bahkan menyimpang atau sesat, karena menjadikan kitab yang tidak utuh dan kurang sebagai dasar iman yang mutlak, yang dikenal dengan istilah sola scriptura. Menjadikan skriptura yang tidak lengkap sebagai sola adalah suatu kesesatan yang mutlak. Kyrie eleison. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Salam Abkat. Mari kita bela iman kekatolikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.